Hari ini Presiden Joko Widodo melantik 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU dan 5 anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu periode 2022-2027 di Istana Negara. Pelantikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU dilanjutkan dengan pembacaan Kepres nomor 34P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Mereka resmi menjabat sebagai anggota KPU dan Bawaslu sejak pengucapan sumpah jabatan. Para anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo. Mereka berjanji akan menjalankan tugas sebaik-baiknya serta mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Sebelum dilantik, Komisi 2 DPR RI telah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap para calon anggota KPU dan Bawaslu yang dilantik hari ini. Mereka yang terpilih tidak asing lagi menyelenggarakan pemilu karena hampir seluruhnya pernah menjadi anggota KPU dan Bawaslu di tingkat pusat maupun daerah. Dari 7 anggota KPU, 1 merupakan petahana KPU Republik Indonesia yaitu Hashim Asyari. 3 lainnya merupakan anggota KPU DKI Jakarta, Betty L. Epsilon, kemudian juga KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, dan KPU Jawa Barat, Idham Holik. Sementara 2 anggota lain merupakan anggota Bawaslu aktif, Muhammad Afifuddin, dan Ketua Bawaslu Bengkulu, Parsadaan Harahap. Sementara untuk 5 anggota Bawaslu terpilih yakni Loli Suhenti, Rahmat Bagja, Toto Haryono, dan juga Herwin Jeffler Helsan. Dari kelimanya hanya Rahmat Bagja yang merupakan anggota Bawaslu petahana. Tahapan pemilu 2024 mulai disiapkan. 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 telah dilantik. Dan setelah dilantik, mereka menghadapi pekerjaan besar mempersiapkan pemilu dan pilkada 2024 yang tahapannya sudah dimulai Juni tahun ini atau 20 bulan sebelum pemilu digelar. Dalam rapat persiapan pemilu pilkada di Istana Presiden, 9 April yang lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan pemilu akan digelar 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada November 2024. Dan salah satu tugas KPU bersama dengan DPR menyiapkan payung hukum pemilu. 2 pesta demokrasi di tahun 2024, baik pemilu dan pilkada, diperkirakan menelan APBN dan APBD hingga 110,4 triliun rupiah. 76,6 triliun merupakan anggaran KPU dan 33,8 triliun merupakan anggaran Bawaslu. Setelah pelantikan, Presiden Joko Widodo berharap KPU dan Bawaslu langsung bekerja tancap gas dan berkoordinasi dengan DPR serta pemerintah agar pemilu 2024 berjalan lancar. Siang tadi saya baru saja melantik anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah, menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024. Tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022. Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan pileg, pilpres, dan pilkada dalam tahun yang sama. Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga. Saya titip agar KPU juga menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas.
Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat. Pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD, serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu. Sudah resmi dilantik KPU dan Bawaslu yang baru dan tadi seperti yang kita simak bersama, Presiden Joko Widodo meminta anggota KPU dan Bawaslu tancap gas mempersiapkan pemilu 2024. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Saan Mustafa, Komisi 2 DPR RI, dan ada Mbak Dian Paramita, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat JPPR. Selamat malam. Malam. Ya, selamat malam. Saya ingin langsung ke Kang Saan, ini berbicara tentang koordinasi, hal apa yang akan segera dibahas, kabarnya besok akan ada rapat dengan KPU. Ya, kita besok ada rapat dengan KPU ya, jam 14.00 dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga dengan Menteri Dalam Negeri. Nah, rapat terkait dengan soal PKPU. Jadi, PKPU yang terkait dengan soal tahapan, jadwal, dan program yang memang dengan KPU sebelumnya sudah juga secara intensif kita bahas secara bersama-sama. Nah, memang ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa didalami dan bisa didiskusikan dengan KPU yang baru, itu terkait dengan soal masa kampanye dan juga nanti misalnya terkait dengan rekapitulasi terkait dengan PHPU, itu hal-hal yang waktu dengan KPU yang sebelumnya itu belum tuntas kita bicarakan dan belum kita selesaikan. Jadi mudah-mudahan besok itu bisa kita segera selesaikan. Terkait dengan soal anggaran kita tidak ada masalah karena ketika menunggu proses KPU baru dilantik, kesekjenan di KPU, Bawaslu, dan juga di Badan Anggaran dan juga dari Menteri Keuangan intensif membahas terkait dengan soal alokasi anggaran untuk pemilu 2024 yang akan datang. Jadi secara teknis tidak ada persoalan karena memang ini tinggal melanjutkan saja PKPU yang sudah ada rancangannya yang memang sudah berkali-kali kita bahas. Baik, nah, anggaran sudah clear tadi disampaikan, hal yang paling menonjol adalah program begitu ya. Hal apa yang mungkin menjadi tantangan besar bagi KPU yang baru kalau dilihat dari kacamata Anda? Ya, pertama tentu seperti tadi Presiden juga sampaikan bahwa pemilu 2024 ini kan ada dua kekhasan lah minimal. Tentu yang pertama beban dan kompleksitas pemilu 2024 itu kan relatif tinggi. Belajar dari pengalaman 2019 yang lalu, di mana 2024 dengan undang-undang yang sama, karena tidak ada revisi Undang-Undang Nomor 7 2017, tentu regulasi untuk payung hukumnya hampir tidak ada perubahan antara 2019 dengan 2024. Sementara ketika 2019 itu ada problem selain soal beban yang tinggi, membuat banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Yang kedua juga ada ketimpangan antara pileg dan pilpres, di mana pemilih lebih mengedepankan ke pilpresnya ketimbang kepada pilegnya. Sehingga suara yang tidak sah di pileg tinggi sekali. Nah, di 2024 dengan undang-undang yang sama, bagaimana misalnya apa yang terjadi 2029 yang lalu itu tidak terulang. Maka kita harus belajar dari 2019 agar 2024 itu jauh lebih baik. Dengan beban tentu sama. Kompleksitas sama karena tidak ada perubahan undang-undang. Inovasi penting. Kedua ada pilkada di 27 November yang akan datang. Tambah beban juga. Pasti ada yang irisan tahapan. Plus ada situasi kita pandemi. Pasca pandemi tentu ini juga akan berpengaruh terhadap proses tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang. Nah, dua kekhasan inilah yang harus memang benar-benar KPU pahami, dan KPU dan Bawaslu tentu dengan dua kekhasan itu bagaimana mereka berkreativitas dan berinovasi di tengah undang-undang yang tidak berubah.
Baik, saya beralih ke Mbak Dian. Ini terkait dengan kompleksitas masalah, hal apa yang harus benar-benar dijaga dan menjadi perhatian khusus lain? Ya, baik. Selamat malam para pemirsa MNC News dimanapun Anda berada. Kang Saan Mustafa. Mas Ajat, saya kira ya, tadi juga sudah ditegaskan oleh Kang Saan bahwa sebetulnya kalau bicara kompleksitas tahapan, saya kira kita pada hari ini sedang mengalami kasus yang sama. Dan yang paling penting menurut saya, karena sebetulnya semangatnya adalah bagaimana efisiensi, kemudahan, kemudian lebih mendekatkan diri gitu ya, KPU maupun Bawaslu kepada masyarakat. Jadi semangat partisipasinya harus lebih diperkuat. Terutama saya kira ketika bicara partisipasi pemilih. Saya kira pada pemilih hari ini kan kemudian cukup tinggi. Dan ini yang harus dijaga sebetulnya semangatnya oleh KPU, yang kemudian bisa menguatkan dengan sisi-sisi yang lain. Artinya misalnya kita tahu bahwa ancaman-ancaman seperti politik uang, hate speech, dan juga pengaturan regulasi yang kemudian masih sering bertabrakan antara KPU ataupun Bawaslu itu harus dicari muatan tafsirnya gitu. Jadi jangan sampai kemudian misalnya ke depan ini kan misalnya kita akan ngadepin verifikasi partai politik misalnya yang paling sederhana. Nah itu jangan sampai misalnya tafsir terkait penggunaan sipol itu menjadi apa istilahnya bumerang gitu ya, atau bahasanya menjadi sebuah hal yang kemudian memberatkan gitu. Nah jadi saya kira harus ada formulasi-formulasi yang kemudian bisa menjadi jalan keluar gitu untuk bisa memudahkan baik peserta pemilu atau penyelenggara dalam menyelenggarakan proses. Jadi lebih ke regulasinya ini yang harus clear terlebih dahulu ya sebelum betul, semuanya bisa dijalankan begitu. Baik, Kang Saan, ini sebelum pamit kabarnya ada acara lain. Ini kalau berbicara tentang kompleksitas dan tantangan yang tentu ini tidak mudah karena sudah ramai dari sekarang nih pemilu 2024 ini. Hal apa yang juga menjadi penting karena kalau kita lihat apakah benar ini juga menguji tentang kualitas dan integritas dari KPU dan Bawaslu sendiri? Ya tentu di tengah tarikan kepentingan politik ya, karena memang ini kan terkait dengan soal kepentingan, terkait dengan soal nanti kekuasaan, dan juga banyak aktor yang akan terpengaruh dari pemilu ini, partai politik itu sendiri dan sebagainya. Nah, karena itu di tengah misalnya tarik kepentingan politik, maka hal yang penting yang harus dimiliki oleh penyelenggara itu yang tentu yang pertama independensi. Independensi itu mutlak dimiliki oleh, artinya dia harus benar-benar mandiri, dia harus benar-benar bebas dari berbagai tarikan kepentingan. Yang kedua juga dia tidak mudah ditekan oleh berbagai kepentingan politik. Jadi pertama menurut saya adalah soal kemandirian. Nah yang kedua selain soal kemandirian tentu integritas juga menjadi hal penting. Pertaruhan integritas itu penting. Dan yang berikutnya kredibilitas dan tentu profesionalitas mereka sebagai penyelenggara itu dipertahankan. Jadi kalau saya hanya di tengah suasana tarik-menarik kepentingan politik dan tekanan-tekanan politik, maka 4 hal yang harus dimiliki oleh KPU ke depan dan juga Bawaslu, yaitu pertama kemandirian, integritas, kredibilitas, dan tentu profesionalitasnya mereka menjadi pertaruhan mereka dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Baik, terima kasih Kang Saan Mustafa sudah bergabung bersama kami, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Sementara untuk Mbak Dian kita akan lanjutkan usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.